Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir. Ini pertemuan 4 ya untuk pemrograman NCGNC. Kita mulai. Nah, terakhir kita sudah mulai membahas beberapa kode program. Sini ada G00, G01, G17, G18, G19, kemudian ada aksis X, Y, Z, terus kemudian ada aksis IJK. Terus ada juga penggunaan F dan N, terus kemudian G02, G03, ada G04 dan G90 dan G91. Saya rasa sudah cukup paham, masih mudah ya di sini. Sini akan coba dibahas sedikit lagi terkait tentang fungsi M. Fungsi M di sini diawali dengan M00, karena M00-nya didefinisikan sebagai program stop. Di mana program stop yang dimaksud adalah di sini dijelaskan perintah untuk temporary program stop. Jadi semua fungsi yang ada di setelahnya itu tidak akan dilanjutkan atau tidak akan berlangsung ke blok atau ke program yang selanjutnya yang di bawahnya. Kecuali di sini adalah sampai dia memencet tombol stop yang lain. Biasanya fungsi yang ini itu biasanya untuk men-stop program itu tujuannya di sini ada untuk clear chip. Intinya untuk membersihkan chip atau geram yang menempel pada benda kerja ataupun pada tools-nya. Biasanya dalam berbagai aspek, biasanya chipnya itu atau geramnya itu sudah terdorong atau terlepas sendiri pada saat proses pemotongan karena adanya dorongan dari benda kerja terhadap tools ataupun dari coolant atau semprotan dari coolant-nya. Tetapi pada dasarnya ada juga yang tidak lepas sehingga masih menempel pada tools-nya dan ikut tergesek sehingga menyebabkan gores atau NG. Atau faktor yang keduanya dia adalah untuk melakukan pengukuran. Biasanya di sini dalam faktor untuk setting awal, biasanya dia untuk setelah satu, kemudian dia ukur, sudah diukur, dimulai di start lagi. Pada dasarnya biasanya pengukurannya ada 2 cara, yaitu benda kerjanya dilepas dari caknya atau klemnya, atau benda kerjanya tetap menempel pada mesinnya atau pada klem di caknya. Itu sebetulnya membedakan kalau misalnya langsung menempel pada benda kerja menempel pada mesinnya, itu langsung dilakukan pengukuran misalnya diameter dalam, diameter luar, atau misalnya melihat kekasaran di permukaannya tanpa mengubah posisi pada klemnya. Tetapi pada saat dia dilepas, terus kemudian dipasang lagi, ada kemungkinan itu akan mengalami perubahan dimensi karena pada saat kita memasang pada klem kan ada yang tidak lurus sepenuhnya ya. Misalnya ada geser berapa mikron atau berapa mili, itu akan mengubah hasil dari prosesnya nanti. Di sini ada juga di stop adalah untuk adjust klem atau klem atau klem atau caknya itu di setting. Misalnya pada saat proses tekan dapat dilihat dari jendelanya ya, itu dari kacanya ternyata klemnya kayaknya agak geser nih, goyang-goyang. Itu biasanya untuk mengujinya dilakukan per M-stop, M00 ya, atau program stop. Jadi jangan sampai nanti sampai terakhir malah dia goyang terus atau misalnya tidak kencang. Yang lainnya adalah pengujian untuk coolant hostis adalah misalnya tadi tidak pada saat proses coolantnya nembaknya pas gak sih pada saat permukaan pemotongan. Jadi pada saat
coolant atau air coolant-nya itu pastikan dia menyemprot tepat pada pertemuan antara benda kerja dan tools-nya. Contoh misalnya ini ada benda kerja ya kalau milling, terus kemudian ada tools-nya, misalnya tools di sini. Nah, biasanya coolant-nya itu langsung menembak pada titik pertemuan pemotongannya, yaitu di gambar kuning. Jadi bukan menempel pada benda kerjanya, bukan disemprot pada benda kerjanya atau disemprot pada tools-nya, tapi menempel biasanya pada langsung pada titik pertemuan pemotongan. Kemudian selain M00 ada juga M01. M01 ini sama seperti yang M00, dia program stop, tetapi yang membedakan adalah ini M01-nya itu biasanya ada di dalam real mesinnya, ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi di sini biasanya ada juga, di sini dijelaskan dia pada saat menggunakan CNC simulator untuk M01, sebenarnya ada fungsi tambahannya. Tapi apabila digunakan, itu juga ada yang menggunakan 01 ya untuk program stop. Jadi fungsinya sama sebetulnya dengan M00. Ada yang menggunakan M00 saja, ada yang menggunakan M01 saja, ada yang menggunakan M00 dan M01. Kalau ada yang dua-duanya, biasanya membedakan adalah di mana M00 adalah untuk men-set misalnya bisa per blok, dia bisa kita set M00 untuk mengecek hasil pemotongannya. Bisa set per subprogram. Misalnya pada saat fast milling M01, terus pada saat pembuatan radius, kemudian kita cek lagi. Terus kemudian pada saat outside, pada saat memotong gitu ya, develop cut-nya, pada saat outside diameter itu bisa kita lagi. Jadi per siklus atau per subprogram itu bisa. Atau subprogram biasanya kan macam-macam, ada yang mesin yang digabung misalnya milling, drilling, dan bubut misalnya. Nah itu per sub juga bisa. Jadi ada penggunaannya M01 tidak untuk pengecekan yang di M00. Makanya ada yang menggunakan, ada yang tidak. Ini adalah contoh M02 di sini ya. Sedangkan M02 di sini adalah jenis program berakhir. Nah, tetapi program berakhirnya di sini adalah untuk program cycle operation. Cycle operation di sini maksudnya adalah per tadi ya, bisa per blok. Nah, yang per blok, per subprogram. Misalnya di sini saya menggunakan satu subprogram ini, tujuannya dia adalah untuk membuat drill, menggunakan short drill, menggunakan pahat nomor 3. Ini satu program kita akhiri dengan M02, yaitu program berakhir. Program berakhir di sini dia tidak akan jalan sampai tombol startnya juga dilanjut. Gitu. Biasanya tadi sama seperti yang M00. Bedanya kalau yang ini program berakhir itu kalau yang tadi M00 itu program stopnya itu coolant-nya masih nyala, terus putaran spindle-nya masih berputar. Nah, di sini dia dijelaskan bahwa spindle-nya, coolant-nya atau aksis yang lainnya dia switch off di sini. Jadi dia betul-betul sampai M02 dia mati. Saat kita tombol start lagi, misalnya ke subprogram yang kedua, dia jalan lagi. Baik itu spindle-nya, coolant-nya, aksis, ataupun fungsi-fungsi yang lain. Itu untuk program N. Ini penjelasannya ya. Ini mungkin
penjelasan yang program yang ini kita akan penggunaan pembahasannya di yang lain. Setelah M00, M01, M02, ada juga yang M03 atau spindle clockwise. Seperti namanya clockwise, berarti dia searah jarum jam. Kalau misalnya searah jarum jam kan kita putarannya ini ya. Kalau misalnya kita lihat arah jarum jam. Itu program berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya M01, M00, 01, 02, dia hanya menjelaskan N keberapa namanya. Terus kemudian M00. Begitu juga yang M01. M02 juga sama, seperti hanya N dan fungsi M. Berbeda dengan yang tadi, M03 ini adalah menentukan putaran spindle, di mana kecepatan spindlenya diatur. Di sini N-nya N berapa, kemudian M03, S-nya S berapa. Nah, nilai dari S-nya itu adalah kecepatan spindle. Kecepatan spindle dalam satuan revolution per menit. Itu pertanyaan, berapa banyak yang dicocok dengan gantung? Apabila kalian ingin ikuti misalnya panduan yang ada di buku CNC-nya, buku CNC maksudnya buku CNC di mesinnya, di CNC untuk program untuk bahan IC 1045, untuk bahan IC 1045 itu disarankan menggunakan spindle speed sekian, feeding sekian, itu bisa. Pada saat ada bahan yang tidak diatur, itu kalian bisa menentukan spindle speed yang cocok itu di angka berapa. Bagaimana cara mengetahui yang cocoknya berapa? Ya, menggunakan konsep trial and error. Jadi dicoba dulu sekian. Atau misalnya kemarin IC 1040 kecepatannya 200. Nah, sekarang saya coba 200. Oh, ternyata 200 kualitasnya segini. Oh, berarti saya tambahkan atau saya lambatkan buat putaran spindle. Berapa? Dari 200 itu misalnya jadi 220, atau misalnya 20 malah makin jelek. Oh, berarti harusnya dikurangi. Metode trial and error. Tetapi itu kan pada saat spindle speed pada saat pemesinan yang otomatis dia tidak memiliki, tetapi beberapa mesin terkini, mesin CNC terbaru menggunakan jadi ada yang artificial intelligence, di mana dia bisa menggenerate kita menggunakan material apa, bentuk geometrinya kayak gimana. Nah, dia bisa menggenerate PM yang cocok itu di rentang berapa sampai berapa. Itu dia langsung men-set situ otomatis RPM-nya dengan mengoptimalisasikan cycle time yang paling cepat tapi kualitas paling bagus. Nah, itu udah otomatis. Itu juga yang sudah fitur artificial intelligence yang sudah diterapkan pada mesin CNC yang akan ada di nanti ya, setelah akan datang diunsikan nanti, itu seperti itu. Jadi kita masukkan geometrinya, bentuknya, pergerakannya, ada berapa proses subprogram, terus kita akan itu dia otomatis disarankan feedingnya berapa, terus kemudian disarankan spindle speednya berapa. Oke, tadi putaran clockwise, spindle on clockwise. Jadi di M03 adalah memerintahkan spindle untuk on atau untuk bergerak secara clockwise, secara putaran arah jarum jam. Nah, arah putaran jarum jam itu dapat dilihat dari atas. Jika putarannya apakah ke arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, itu dilihat dari atas.
Terus kemudian perbedaan ya, kebalikannya yang tadi clockwise, nah ini counterclockwise, di mana counterclockwise tetap dilihat dari bagian atas kalau misalnya menggunakan pemasinan secara vertikal. Putarannya berlawanan berjenjang. Terus bentuk format dari programnya sama, n keberapa, kemudian M04 yang menandakan spindle on counterclockwise, S-nya sama tadi, menandakan tentang spindle satuan RPM. Kemudian ada spindle on clockwise, ini M04 adalah spindle on counterclockwise. Ada yang untuk menstop dari putaran M03 dan M04. Jadi untuk meng-cancel M03 dan M04 yaitu M05. Definisinya adalah spindle stop. Spindle stop satuannya sama seperti yang sebelumnya, N atau kode program keberapa, terus kemudian M05. M05 tanpa ada spindle S tadi ya, spindle. Maksudnya ya namanya stop ya, berarti perintahnya langsung stop. Tidak didefinisikan putarannya stop di putaran berapa, itu tidak. Jadi langsung stop, langsung berhenti saja. Ini jelaskan bahwa perintah M05 adalah untuk perintah untuk spindle off atau spindle stop. Nah, di sini walaupun pada kode yang lain dapat juga mematikan fungsi M05 atau spindle-nya itu. Contoh misalnya tadi ada yang M00 ataupun M01. Optional stop dan program stop dan optional program stop. Itu juga akan mematikan fungsi dari spindle-nya. Itu walaupun itu. Tapi kalau jika M00 dan M01 tidak ada, berarti bisa menggunakan M05. Tidak bisa stop yang lainnya. Terus kemudian di sini tadi sama ya, jelas bahwa program ini memang ditujukan untuk mematikan spindle secara langsung. Jadi secara direct. Jadi memang langsung mematikan spindle secara langsung dari program dari motornya. Nah, di sini M05 biasanya itu ada di akhir program sebelum perpindahan, sebelum masuk ke program stop tadi. Biasanya M05 dulu, stop dulu, baru akhiri program. Sudah. Terus kemudian selain yang tadi, kita ada tentang atau kita akan mendefinisi, kita akan menggunakan di beberapa mesin CNC ada yang menggunakan unit atau CNC-nya berupa English atau satuannya bisa apa, inch misalnya, atau feet, atau misalnya satuan English ini kayak misalnya ada miles misalnya. Nah, tapi kalau yang metrik yang biasa di Indonesia digunakan itu misalnya ada milimeter, ada sentimeter, misalnya ada meter, atau misalnya ada mikrometer dan lain-lain. Itu satuan untuk metrik. Kemudian muncul pertanyaannya, kapan pada saat menggunakan? Jadi lain nggak ada urusan kita. Lanjut. Kapan menggunakan metrik unit? Jawabannya tergantung dari mesinnya. Mesinnya apakah bisa 2 atau tidak. Membaca unit metrik, membaca unit yang metrik
yang English dalam satu mesin untuk mendefinisikan dalam dua jenis atau metrik, bisa metrik English, bisa inch, bisa mili, keduanya. Itu kalau misalnya bisa keduanya, kita bisa memilih. Tapi kalau misalnya berarti yang digunakan. Penggunaan programnya apakah penggunaan programnya misalnya hanya salah satu, berarti mendefinisikan ini dulu, English atau metrik. Tetapi Maaf Pak, suara putus Pak. halo Ridhoi, Iya Pak, suara putus Pak. yang lain gimana? Putus-putus nggak? Iya Pak, sama. Putus. Nah, kembali ke tadi, apabila ternyata di realnya ada yang menggunakan kemampuan mesinnya bisa keduanya, berarti kita harus mendefinisikan dulu salah satu ini di program. Tapi kalau misalnya di kemampuan di mesinnya hanya bisa salah satu, berarti secara praktiknya kita tidak perlu untuk mendefinisikan satunya. Tetapi untuk penggunaan di mata kuliah, untuk di pembelajaran, nah di sini saya tentukan bahwa kita harus mendefinisikan dulu kapan kita akan menggunakan G20 untuk English unit atau kapan menggunakan metric unit. Jadi harus didefinisikan dulu untuk pembelajaran. Jadi untuk membiasakan. Jadi jangan sampai nanti iya tapi pada saat praktiknya menggunakan yang metrik ternyata dia menggunakan inch. Berarti kan kita harus settingnya satuannya beda lagi. Satuan dari pengukurannya, satuan dari pemakanannya, satuan dari depth of cut-nya. Terus kemudian di sini dijelaskan satuan dari dimension unit ini ada dua jenis. Nah, di sini ada jenisnya adalah ada yang G20 ataupun G70. Ini setara ya. Ada kontrol yang bisa membaca keduanya, ada kontrol yang bisa membaca salah satunya. Jadi ini sama fungsinya. Kalau ada tulis G20 atau G70, dia membaca English unit atau satuannya inch misalnya. Tetapi pada saat ada yang satuannya menggunakan G21 atau G71, itu menunjukkan bahwa dia menggunakan metric unit. Tapi kalau misalnya tadi kemampuan mesinnya hanya salah satu, bisa 20, bisa 21, bisa English unit, bisa metric unit. Tapi di programnya kita lihat Pak, di PT ternyata nggak ada G20 atau G21 atau G70 juga nggak ada, G71 nggak ada. Nah itu kalian harus melihat dulu di spesifikasi mesinnya, di manual booknya, satuannya apa? Apakah menggunakan satuan metrik atau English? Jadi jangan sampai mengenerasikan bahwa semua mesin adalah menggunakan metrik. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi dilakukan lebih hati-hati lagi. Jadi sebelum melakukan program, sebelum melakukan desain programnya, kalian harus memastikan itu. Jika di programnya tidak ada, cek manual atau enggak cek spesifikasi di buku. Begitu. Kalau udah ada di programnya, berarti aman. Berarti kita sudah memastikan bahwa dia satuannya metrik. Terus pada saat kita pengukuran di awal juga satuannya metrik. Jadi ini nilainya setara ya. Mau gunakan G20 atau G70 sama, atau G21, G21 sama. Kemudian di sini sama saya kayak tadi. Ini metrik. Dan kemudian yang ini menggunakan English unit, ini menggunakan English unit. Ini juga sama metrik apa aja. Ini berlaku bukan hanya ke satuan panjang, tapi ke satuan kecepatan. Nah, di sini ada English satuannya karena tadi feet, bisa aja jadi satuan jadi feet per menit, inch per menit, in per revolution, in per sheet-nya, per mata potong.
Terus satuannya juga horsepower. Tapi beda dengan yang metrik, bisa saja satuannya bisa meter, milimeter, milimeter per menit, meter per menit, milimeter per revolution. Nah, itu juga menggunakan satuan dayanya adalah kilowatt. Ini biasanya yang bagian bawah ini dalam mesin CNC biasanya nggak ada settingannya sih. Ini hanya membandingkan selain satuan kecepatan tadi, ada juga satuannya dalam bentuk dayanya apa. Terus ada kalanya kita kalau misalnya di spesifikasi tidak ada, di manual book nggak ada, nah kita bisa menggunakan yang ini. Nah, dia di ininya apa? Di spesifikasi di mesinnya apa? Apakah di spesifikasi mesinnya menggunakan horsepower atau watt atau kilowatt? Oh kilowatt, kemungkinan dia menggunakan metrik. Itu mungkin analisis singkatnya ya. Tapi walaupun itu harus tetap dicari dulu ada atau tidak satuannya. Terus pada saat menggunakan metrik dan menggunakan English, ini kan menggunakan English ya. Ini menggunakan metrik. Nah, hati-hati pada saat rentangnya. Rentangnya pasti angkanya besar. Sorry. Ini beda ya. Dua-duanya ada metrik, ada inch. Ada English, ada metrik. Jadi maksudnya adalah rentangnya tinggi. Coba lihat. Kalau yang di metrik itu satuannya di atas 1, di atas 2. Tapi kalau yang satuannya inch, dia pasti 0, satuannya sangat kecil. Ini kalau satuannya milimeter per menit atau inch per menit. Apalagi kalau satuannya jadi mikron, itu jadi lebih kecil lagi. Inch, bayangkanlah 1 mikron, ya satuannya inch, berarti bisa 0,000 sekian mungkin. Gitu. Jadi kalau lihatnya angkanya besar, kemungkinan mungkin metrik. Terus kemudian pada saat tooling number, tadi ada menentukan nomor tools atau nomor pahat yang digunakan. Ini kita bisa menggunakan kodenya adalah kode T. T-nya itu bisa bervariasi. Misalnya kodenya T. Di sini kodenya T01, menunjukkan tools nomor 1. T02 menunjukkan tools nomor 2. Nah, kemudian ada di beberapa program, beberapa kontrol dalam mesin CNC, dia ada yang menggunakan yang lain. Contoh, T101. Ada yang menggunakan ini. T101, artinya dia menggunakan tools nomor 1. Terus kemudian tools nomor 2-nya gimana Pak? Ya, tools 102. Ini ada yang gini. Jadi T01, terus ininya T01, 02, 03 ya, seperti itu. Ada juga yang menggunakan nomor toolsnya adalah T0101. Ini menunjukkan tools nomor 1. Ini juga bisa. Ini dia sebetulnya untuk ada juga yang menunjukkan tools nomor 2-nya T01. T0102. Nah, ini menunjukkan tools nomor 2. Nah, biasanya yang ini ada juga yang menggunakan penomorannya itu adalah penomoran untuk nomor program. Misalnya saya tadi menggunakan program 1, ya berarti dia T0101. Ada yang menggunakan program nomor 2, berarti T0202. Ada yang seperti ini. Tergantung di sini nomor program, ini nomor tools. Ada juga yang tidak terpengaruh oleh nomor program. Ya, kalau mau program apapun T0101, 01, 02, itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang menggunakan penomorannya adalah T0101, terus kemudian ada yang menggunakan program tool nomor 2-nya adalah T0202. Ini gimana cara menentukannya? Itu biasanya kita menggunakan tadi manual book-nya dari mesinnya. Biasanya dia menggunakan kontrolnya gimana? Atau misalnya menggunakan selain dari manual book-nya, kita bisa juga melakukan simulasi.
simulasi T0101 atau tools nomor 2-nya apa 0102 atau 0202 itu. Jadi penentuannya gitu. Jadi beda-beda. Untuk pembelajaran ini kita akan menggunakan yang sementara adalah menggunakan yang 3 digit T01 atau tools nomor 1 T0102 tools nomor 2. Itu sementara akan menggunakan yang itu. Atau ada juga beberapa mesin CNC yang di kontrolnya itu dia menggunakan tadi artificial intelligence. Jadi dia sudah mengenerate T0101 yang mana, terus nomor 2 yang mana. Jadi sebelum kita start, dia akan melakukan simulasi CAD, Computer Aided Manufacturing. Jadi dia akan menggunakan simulasi CAD. Jadi simulasi pembubutan di monitor kecil. Oh ternyata betul nih T02 tools yang ini yang jalan. Jadi betul kita bisa kalau udah disimulasi kita bisa start. Nah itu juga di mesin CNC yang akan kita punya itu sudah canggih ya. Dia menggunakan ada simulasi komputer yang ada di bagian kanan. Kemudian satuan putaran dari toolsnya itu bisa tadi sama kayak tadi ada 2 jenis. Ini ada menggunakan feet atau inch atau menggunakan apa tadi English unit. Kalau yang ini menggunakan metric unit. Kemudian tool indexingnya tadi sudah dijelaskan, dia bisa 0101, 0102 gitu ya. Ada misalnya dia menggunakan ini ada 0111. Nah, ini tarat nomor 1 tapi geometri offset 11. Nah, ini jarang sekali digunakan nih offset 11 pada saat penomoran. Biasanya ini digunakan oleh programmer yang menunjukkan bahwa saat terakhir kali digunakan dia menggunakan offset 11 misalnya. Posisinya di offset 11 itu sebenarnya menunjukkan. Tapi kalau sekarang udah menggunakan artificial intelligence, dia tidak perlu itu. Jadi langsung di-generate dari komputernya. Jadi tidak perlu diingatkan seperti itu. Atau misalnya di sini ada penjelasan offset geometri. Nah, offset geometri itu maksudnya tools yang pada saat penempelan dia nempel di posisi berapa. Contoh nih, untuk geometri yang bagian atas. Untuk offset nomor 1, offset nomor 1, X offsetnya di posisi minus 8,4290, offset Z-nya minus 16, berarti dia agak dalam. Sehingga membentuk radiusnya sekian. Terus yang ini tidak terlalu dalam Z-nya, kemudian radiusnya 0, nah itu ada panduan posisi offset geometri. Kalau ini offset wear atau offset keausan. Jadi offset nomor 1, offsetnya 0, X0, Z0, radius sekian, tip sekian. Nah ini sebetulnya jika tidak otomatis. Nah sekarang kan CNC sekarang bisa otomatis ya. Tapi biasanya pada saat pemrograman kita di mesin CNC pada umumnya, ini biasanya diatur pada saat pensettingan. Jadi bukan berdasarkan program. Jadi ada program yang menggunakan setting offset, ada yang tidak. Jadi yang saya jelaskan tadi sebelumnya, untuk yang ini biasanya ada program yang kontrol CNC yang menggunakan, ada yang tidak. Yang menggunakan wear offset 11, wear offset 4 misalnya. Nah itu kadang-kadang ada yang menggunakan, ada yang tidak. Oke. Saya rasa cukup sampai sini. Ada pertanyaan, Mangga? Kita sudah cukup banyak ini menggunakan tools, terus kemudian dimension unit, terus kita pakai tooling number. Tooling number tadi udah. Terus ada spindle stop, spindle on counterclockwise, spindle on clockwise, program N betul N berakhir ya. Nah, ini saya tambahkan lagi. M02 itu menunjukkan program stop ya. Ini stop. Stop yang dimaksud adalah dia tidak melanjutkan program N-nya ini ke
program N-nya ini hanya berakhir di sini. Jadi si programnya itu stuck di bagian sini. Dia diam di bagian sana. Tetapi pada saat ada program lain yang namanya M30. M30 adalah program N, tapi dia back to start gitu. Jadi maksudnya setelah dia ada M30, misalnya di sini M30. Nah, M30 di sini setelah dia stop, dia kembali lagi ke atas. Dia kembali lagi ke atas. Itu M30. Jadi maksudnya kenapa kembali lagi ke atas adalah untuk mengembalikan ke posisi zero-nya. Terus dia dapat melepas benda kerja, terus kemudian dipasang lagi si benda kerja dengan benda kerja yang baru, terus kemudian start lagi. Jadi untuk mass production biasanya. Itu yang membedakan ya, ada yang M202, ada yang M30. Yang membedakan M02 stop, program berakhir, tapi tidak kembali ke awal. Kalau M30 program berakhir kembali ke. Kalau M00 dan M01 program stop. Tadi baik setiap blok ataupun setiap subprogram. Ya silakan, ada yang raise hand tadi. Siapa? Rilihan Doko, enggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak. Dari sebelumnya saya izin bertanya terkait ini, Pak, yang M02 seperti Bapak bilang tadi kan itu kan untuk stop ini ya, Pak, pemrograman ya. Nah, untuk yang M30 itu kan untuk men-stop terus balik ke awal ya, Pak ya. Betul tidak, Pak? Iya, betul. Nah, itu ketika kita melakukan M30, input M30, N terus kan balik ke start. Nah, ketika balik ke start itu maksudnya dia otomatis menjalankan program lagi atau kita harus input seperti N5, G90 seperti itu, Pak? Oh, enggak. Gini. Bentar. Contohnya ini ya. Contohnya contohnya ini nih. Misalnya kita memiliki blok program banyak nih dari N01 sampai N ke 35 misalnya ya. Nah, kemudian di N35 ini ada tulisan M30. M30 berakhir, terus kemudian balik lagi ke awal. Balik lagi ke awal tuh dia balik lagi ke N01. Jadi maksudnya balik lagi ke N01 adalah posisi si mesin itu off. Sama seperti M0 apa tadi? M02 ya. M02. M02 bedanya kalau M02 di sini ya, M02 ini. Dia stop di sini, dia nggak balik ke atas. Tapi di saat M02 itu spindle off. Terus coolant-nya terus dia off juga. Terus pergerakan yang lain juga dia off. Gitu. Jadi tidak hanya mematikan semuanya, dia tidak kembali ke awal. Tapi kalau M30 dia kembali ke awal. Gitu. Terus kenapa harus ada M02 kalau M30 aja cukup atau M02 cukup tanpa ada M30? Nah, yang membedakan M02 itu biasanya untuk setting program awal. Pada saat setting program awal, program stop, kita akan cek, oh ini posisi pas terakhir 02 dia ada di mana pada saat pemotongan. Oh, ternyata ada di posisi ini kan semuanya stop kan. Kita cek ternyata hasilnya kasar, oh ternyata masih kurang masuk nih Z-nya, kurang radiusnya kurang. Itu bisa kita setting lagi, terus kita bisa start lagi, nambah lagi gitu ya, nambah lagi Z-nya. Tapi kalau M03 setelah dia berakhir atas si posisi yang lebih dalam dia akan ke posisi zero, menjauh ke posisi zero, ke posisi awal program itu dimulai, posisi start XYZ misalnya di posisi zero. Nah, kemudian
tidak akan lanjut lagi ke awal sampai kita pencet tombol start. Kalau misalnya bentuk VNC-nya adalah bukan VNC cyclic, bukan VNC bentuknya siklus, dia akan stop karena namanya adalah program N gitu ya. Tetapi kalau pada mesin progresif VNC bukan progresif. Kalau progresif adanya di mesin press misalnya, mesin stamping. Kalau mesin stamping itu kan progresif ya. Jadi si konveyornya jalan, terus kemudian si platnya nge-punch gitu satu persatu. Nah itu progresif terus menerus, dia balik lagi ke posisi awal, kemudian punch lagi ke atas lagi. Nah ada mesin CNC juga adalah mesin CNC yang progresif, dia secara terus menerus. Nah kemudian secara terus menerus dia akan proses. Secara terus menerus proses, misalnya dia bikin bar panjang, terus kemudian dipotong per 5 mili. Itu per 5 milinya itu 5 mili kepotong, dia balik lagi ke atas, proses lagi, terus balik lagi ke atas. Nah itu biasanya kita akan memanggil programnya, itu adalah program memanggil program yang sebelumnya. Kalau misalnya tadi subprogram yang di atasnya itu kita definisikan dengan program misalnya P02, nah dia akan manggil program 02-nya berulang-ulang. Itu misalnya untuk mass production, kalau misalnya programnya secara cepat. Tapi kalau misalnya tidak dipanggil lagi program yang awal, dia akan M30 selesai, ya udah selesai. Semua fungsi mati. Aksis mati, coolant mati, spindle mati, gitu. Apalagi feeding tidak ada. Jadi kita bisa lepas itu benda kerja. Atau kita lepas benda kerja, kita masukkan benda kerja yang baru yang belum diproses, kita tutup lagi, kita start lagi. Dia akan jalan lagi dari M01 terus ke menuju ke M30 yang terakhirnya lagi, ke N keberapa gitu. Jadi gitu ya Rudi. Jadi untuk perbedaannya itu. Berarti Pak untuk yang M30 kan sama M02. Kalau misalkan M02 kan tadi ketika kita input M02 otomatis spindle dan coolantnya berhenti langsung ya Pak ya? Ya, maksudnya langsung berhenti. Sama seperti program stop yang tadi, tapi bedanya dia fungsi-fungsi tadi mati. Ya. Nah, ketika M30 dia langsung si spindle-nya tuh langsung balik ke titik zero-nya gitu, Pak. Ya, betul. Dia masuk ke titik zero. Biasanya sebelum M30 itu posisi spindle-nya itu sudah bebas. Sudah bebas itu maksudnya misalnya dia motong benda kerja di sini nih. Terus kalau misalnya si tadinya dia motong kedalaman ini, setelah motong di kedalaman yang kuning, nah dia akan di N sebelumnya, N34-nya atau N33-nya, dia akan memindahkan dulu posisi si toolsnya itu agak jauh dari benda kerja, misalnya di sini. Dari sini M30 dia otomatis dia kembali ke awal, ke titik zero yang di N01. N01 ini kan didefinisikan kan X-nya di posisi berapa, Y-nya di posisi berapa. Jadi dia akan kembali ke posisi yang ada di M01 gitu. Oke, berarti untuk melakukan tahap atau input M30 ini misalkan proses pemakanan itu harus udah selesai ya Pak ya, si spindle-nya harus udah bebas gitu ya. Betul, pemakanan selesai. Jadi jangan sampai masih kontak atau masih di dalam nih yang posisi yang kuning ini. Itu jangan. Jadi nanti kemungkinan pas dia geser ke arah X, wah itu nabrak berarti. Nah, Pak untuk yang M02 Pak, kan tadi kan ketika kita input M02 otomatis spindle-nya langsung berhenti. Nah, ketika kita mau lanjut pemrograman tapi enggak di titik yang awal Pak, di titik yang terakhir di M02 itu berarti titik zero-nya jadi di M02 ya Pak ya kalau tinggal lanjut gitu. Titik koordinat itu ada di yang terakhir. Kalau di M02 iya. Jadi berapa misalnya ada di M02-nya itu M02 ya, M02-nya itu dia mendefinisikan Z-nya apa misalnya. Nah, dia ya terakhir ini posisinya. Berarti titik zero-nya di X10Z-8 gitu ya Pak ya? Titik zero ini adalah titik koordinat.
itu bukan didefinisikan dengan titik zero. Titik zero itu dia setting di awal pada saat didefinisikan titik zero-nya itu di mana? Ada titik zero mesin meletus. Posisi dia mesin itu ini tuh posisi taratnya. Tapi ada juga posisi zero zero tools terhadap, nah itu yang dia itu nempel di sini, misalnya di tengah-tengah ini. Itu adalah ini itu bukan titik zero, ini adalah titik koordinat terakhir dia bergerak. Gitu. Dia sudah berubah. Kalau misalnya yang sebelumnya belum didefinisikan bebasnya atau titik zero-nya, jangan suruh ke titik awal kuning ini, itu akan berat gitu. Jadi ya, tetap kalau misalnya mau melanjutkan, ya jangan jangan apa jangan pakai fungsi cek program cek, jadi dia baca itu ini per blok atau jalan. Nanti kalau sudah selesai N01 dia berhenti, terus kita pencet start lagi, jalan N02, jalan lagi N03. Nah, ini program cek adalah atau misalnya yang tadi pertanyaan dari Rudi, kalau misalnya ternyata dia di N02 N misalnya jalan misalnya N35 untuk stop. Nah, ternyata kita mau jalan N10 di atas. Pak, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh ya, coba cek. Udah jelas belum? Nah iya Pak, udah jelas Pak. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya posisi saat ini adalah di sini, terus kita ingin pindah, ini kayaknya akan mengecek yang pergerakan di N20 nih. Nah, ini kita bisa masuk ke edit program, di mesinnya masuk edit program, terus kita geser si kursornya itu ke arah N20. Di arah N20 kan dia akan terseleksi ya, akan kayak di komputer kan ada yang gini ya, kursornya di sini nih. Nah, dari sini kita bisa start lagi. Tapi hati-hati, kalau misalnya pindah ke posisi ini, posisi ininya harus betul-betul, kalau ada benda kerja ya, kalau ada benda kerja, hati-hati di N34-nya dia posisi ada di mana. Kalau posisi di sini, misalnya ini X3, tadi Y itu min 4, nah di sini misalnya posisinya X-nya 3, Z-nya, sorry ini Z-nya. Ini Z-nya misalnya Z-nya min 10. Nah ini akan nabrak nanti takutnya. Jadi pastikan posisi ini dan posisi ini nyambung nggak kalau kita terakhir di N35, tetapi kita mau mulai lagi dari N20, nabrak nggak gitu. Lihat posisi toolsnya ada di mana. Posisi toolsnya. Jadi jangan sampai nanti pas, logikanya gini lah. Kalau kalian N35 itu berhenti di Unsika, terus tiba-tiba kalian tidur. Stop kan? Atau berakhir, stop tidur. Terus tiba-tiba ada yang mindahin. Kalian pindah ke Cikampek misalnya. Nah, kalian pasti keder kan di sana. Kalau tiba-tiba dari Cikampek itu kalian dikasih perintah, coba kamu jalan ke arah selatan 2 kilo. Nah, kalau dari Unsika jalan ke arah selatan, mungkin arahnya ke Galumas misalnya. Tetapi kalau misalnya dari Cikampek rumah kalian, terus kemudian gerak ke arah selatan, ke arah X, nah gerak ke arah X sejauh 2. Nah itu siapa tahu di belakang Cikampeknya itu ternyata jalan layang atau misalnya sungai. Nah, itu kan tidak sama posisinya. Jadi harus disamakan dulu posisinya. Jadi tidak bisa langsung loncat, Rudi. Jadi tidak bisa pindah, tidak bisa memindahkan ke N20, terus tiba-tiba N20 kita jalankan program lagi, gitu. Nggak bisa. Karena posisi terakhirnya dia beda. Posisi terakhir tadi dia di koordinat apa, terus
dia pindahkan ke N20, dia harus dipaksa jalan ke program di sana. Itu mungkin Rudi, jelas gak? Iya Pak, baik Pak, terima kasih banyak. Ketika kita melakukan M02, kalau mau lanjut ke program selanjutnya berarti harus diperhitungkan dulu ya Pak ya? Apakah nanti? Kalau program selanjutnya nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau misalnya nyambung dari N35 ke N36, gitu. N36-nya nambahin nih, cuman Z-nya ngurangin 0,5 ya, itu nggak masalah, nyambung. Tapi kalau bisa langsung dilanjut gitu ya Pak ya? Bisa langsung dilanjut start lagi. Nah bedanya ketika misalkan kalau nabrak berarti harus di setting awal lagi dong Pak? Kalau misalnya nabrak, ya jelas setting awal, programnya di setting, tarafnya di setting, kemudian posisi gironya di setting karena geser. Secara mekanik ya, secara program dan secara mekanik itu harus di setting. Belum klaimnya berubah. Klaimnya yang tadinya sudah, kalau setting klaim kan bisa giro ya, tadi bisa setting giro menggunakan dial indikator kan. Nah, kalau misalnya nabrak itu kan geser juga klaimnya. Kita harus meluruskan lagi klaimnya. Terus apabila klaimnya ternyata bengkok, itu juga harus diganti atau diluruskan lagi. Wah, itu PR-nya lumayan gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oh iya Pak, yang terakhir, apakah ada ini Pak buku referensi untuk belajar CNC Pak? Karena saya emang benar-benar dari dasar Pak belajar CNC ini. Kalau buku saya rasa banyak sih. Coba browsing. Kalau buku bahasa Indonesia saya nggak tahu ya. Saat ini sih belum nemu sih yang cocok. Tapi yang buku Smith dari CNC Programming ada. Kalau nggak salah ada 2 sama Sukhwan yang Korea ya. Itu juga ada sama CNC, pemrograman CNC and application. Bahasanya bahasa Inggris semua ya Pak ya? Bahasa Inggris semua. Jadi yang bahasa Indonesia saya belum nemu yang cocok sih, yang lengkap gitu. Baik Pak, sama ini yang terakhir juga barangkali Bapak atau teman-teman yang hadir pada pertemuan kali ini punya channel atau tempat belajar mesin CNC gitu Pak. Nah, boleh Pak minta tolong dikasih alamatnya gitu. Saya rasa sih kalau mesin yang punya CNC bisa ke salah satunya ya Jafran, mungkin ke Pamarno tuh ada CNC. Kalau untuk belajar ke sana. Ke Pamarno ya Pak ya, ke bengkel. Pamarno untuk saat ini itu. Tapi untuk yang selanjutnya mungkin di bulan Maret atau April kalau labnya sudah selesai, kita bisa pasang mesin CNC kita yang baru. Yang saya tadi ceritakan, kita ada CNC yang tapi CNC-nya lebih ke tadi artificial intelligence. Jadi kita sebetulnya tidak men-set tidak perlu untuk men-set dari awal programnya, tapi kita bisa men-set dimensinya, terus ada prosesnya, kedalaman potongnya, itu dia otomatis men-set kode programnya. Tapi bisa juga setting untuk manualnya juga bisa. Yang saya set tadi untuk ada simulasinya. Itu kalau untuk di Unsika mungkin nunggu perbaikan lab nanti selesai. Kalau di luar bisa ke Pamarno, atau kalau misalnya boleh untuk kunjungan, nah ini saya khawatir kalau kunjungan kayaknya tidak bisa nih, karena orang di sini kan banyak ya. Jumlah mahasiswanya bisa mencapai 73 di sini. 73 orang itu kalau untuk kunjungan sekaligus keluar, nah itu sekarang kayaknya nggak bisa. Kalau dari kelas-kelas saya terakhir, saya ngajar 2 tahun yang lalu ya. Dari 2 tahun yang lalu sama sebelum-sebelumnya, itu kunjungan ke BBLN, atau di BMPT. Di sini ada mesin CNC, itu juga dia melakukan demo, melakukan proses, kemudian ada macam-macam pada saat input programnya dari benda kerja sampai ke programnya di setnya bagaimana. Itu kunjungan keluar bisa ke Bandung atau bisa ke Jakarta, bisa ke pabrikan CNC-nya yang menjadi rekanan Unsika, itu juga bisa. Cuman terkendalanya balik lagi ke apakah boleh untuk PPKM atau tidak. Mungkin itu sih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, enggak. Ya silakan untuk dinyalakan dulu kameranya.